Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya yang semangat ya? Selamat siang semua. Siang, Bu. Dan tidak ada lagi kegiatan yang lain. Ibu minta ketua kelas silahkan siapkan kelasnya. Siap, Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang semua. Apa kabar? Baik, Bu. Apakah ngantuk? Tidak ya? Nah, sudah semangat. Nah, siapa yang tidak hadir atau masih ada yang di luar? Nampaknya yang Islam masih ada yang sholat ya, belum selesai. Sudah, Bu. Paling enggak masih di rumah, Bu. Oh, masih ganti baju. Oke. Yang tidak hadir? Siapa? Dini. Dini apa kabarnya? Dini masih sakit. Dini sakit. Bunga masih? Udah dijenguk? Ya, harus dijenguk nanti temannya udah lebih ya. Oke. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru, judulnya adalah bentuk molekul. Nah, fokus semua. Kita masuk materi baru, bentuk molekul. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai ya adalah 3.6 menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori pasangan elektron kulit valensi atau FSEPR ya, atau teori domain elektron. Nah, kode keterampilannya adalah 4.6 membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak kimia. Nah, minggu lalu sudah Ibu pesankan untuk membaca bukunya di rumah. Jadi harapan Ibu, anak-anak Ibu sudah ada materinya, sudah dibaca bukunya, sudah ada sedikit pemahaman mengenai materi bentuk molekul. Nah, oleh sebab itu, Ibu ingin mengadakan pretest. Apa itu pretest? Quiz, ya. Jadi sebelum belajar Ibu ingin quiz. Jadi coba sediakan 1 lembar kertas. Tutup dulu bukunya, ya. Sediakan selembar kertas, tulis nama, ya. Judulnya buat quiz bentuk molekul. Dia semangat. Atau 1 dibagi 2, dia sedikit saja. Udah ada teman yang punya 1 bagi 2. Yuk. Yang terlambat silakan masuk aja. Sibuk. Sudah siap? Kita akan tulis. Yang terlambat segera tuliskan nama dan kelas, ya. Jadi Ibu ingin tahu seberapa yang telah kalian baca, pengetahuan yang telah kalian baca dari buku ataupun dari internet, ya. Sudah? Apa lagi tertawa-tertawa? Ya, sudah disiapkan. Tulis nama kuis bentuk molekul. Nah, tulis aja sepengetahuan kalian. Oke? Siap semua? Ada pena semua? Nah, beri temannya sebelah kertas. Siapa? Sawang ada 2 kertas? Boleh, kasih sebelah. Ya, waktu Ibu cepat. Ibu tampilkan soalnya, langsung dijawab, tidak ada tanya kiri kanan, langsung dijawab seberapa tahunya saja, semampu anak-anak Ibu semua, sesuai dengan materi yang telah dibaca. Oke, bukunya ditutup dulu. Ya. Cepat. Nah.
Tulis saja. Oke, siap? Nomor 1. Apa itu bentuk molekul? Setahu anak ibu setahu anak ibu aja. Apa itu bentuk molekul? Kira-kira apa itu bentuk molekul? Jangan buka buku ya. Setahu anak ibu aja. Kan udah dipesan baca buku ya. Nah, tulis aja. Bentuk molekul ini adalah gini. Tulis saja seberapa bisa. Tidak ada remedial. Ibu ingin tahu seberapa pengetahuan yang telah kalian baca, telah kalian ketahui. Langsung jawab. Jangan tunggu lagi, langsung jawab. Apa itu bentuk molekul? Jangan diskusi, sendiri-sendiri saja. Oke? Dah. Nomor 2. Teori apa yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul? Sepengetahuan anak ibu saja ditulis ya. Teori apa yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul? Percaya diri aja dengan jawabannya, kan sudah dibaca buku. Teori apa yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul? Oke? Lanjut, jawabannya singkat saja. Nomor 3. Apa itu atom pusat? Ya. Lalu apa itu PEI? Kepanjangannya pasangan elektron ikatan. Apa itu pasangan elektron ikatan? Lalu di bawahnya apa itu PEB? Pasangan elektron bebas. Silahkan dijawab semampu anak ibu saja. Tidak tahu kosongkan saja. Jangan tanya teman, sepengetahuan anak ibu saja tulis. Lanjut. Dah, lanjut. Singkat-singkat saja. Oke, selanjutnya. Apa rumus untuk meramalkan bentuk molekul? Apa rumus untuk meramalkan bentuk molekul? Oke, rumusnya singkat saja. Kalau tahu isi, kalau tidak tahu kosong. Oke, terakhir, bagaimana bentuk molekul H2O? Apa ini? Air. Bagaimana bentuk molekul H2O? Bagaimana bentuk molekul H2O? Sebisanya saja isi. Dah? Oke? Tidak apa, singkat saja. Kalau tidak tahu kosong.
Oke, dah silakan kumpulkan. Diambil. Silakan kumpulkan. Tidak apa? Seadanya saja. Ya. Jangan takut rendah nanti nilainya, tidak apa-apa, karena ini di awal saja. Yuk kumpul. Dalam hitungan 3 selesai. 1, 2, 2,5, cepat. 3. Ayo semua. Ya, terima kasih anak ibu semua sudah mengisi pretestnya. Dan kita lanjut, ya. Pretestnya sudah anak ibu isi, nanti ibu periksa. Nah, silahkan. Nah, kita akan membahas bentuk molekul. Nah, ada yang belum? Bahan ajaran KPD ada yang belum? Yang belum silakan ambil ke depan. Sudah fokus? Ya. Sekarang ibu minta anak-anak ibu mengamati, ya. Ibu punya sebuah video. Nah, silakan diamati video berikut ini, ya. Selesai? Nampak semua bentuk molekulnya? Ya. Jadi ini adalah bentuk hasil akhir dari bentuk molekul H2O, air. Ya. Jadi molekul air itu H2O, ya. Ternyata bentuknya, nah seperti ini. Bentuk apa namanya? Seperti bentuk apa? Bentuk V, ya nih. V. Ya. Ini tangannya, tangan H, O, H. Nah, yang di atas tadi ini atau apa tadi? Pasangan elektron bebas,
ya, tidak berikatan. Nah, sehingga dia bentuk V, H2O. Nah, apa yang anak ibu tanyakan berdasarkan video ini tentang H2O ini? Ada yang aneh? Silakan bertanya. Kenapa warna berbeda? Nah, selain warnanya, mengapa warnanya berbeda? Ini hitam, yang pasang elektron bebasnya warna ungu. Selain itu, jadi bentuk molekul itu apa, anak ibu? Apa bentuk molekul? Apa? Oke, Arif boleh berdiri. Bentuk molekul adalah berkaitan dengan susunan ruang atom. Mana? Supaya dengar. Apa bentuk molekul? Berdasarkan video itu, ya. Apa bentuk molekul? Bentuk molekul adalah berkaitan dengan susunan ruang atom dalam molekul. Bentuk geometri molekul dapat dilambangkan berdasarkan teori tolak menolak elektron pada kulit luar. Ya. Jadi bentuk molekul itu apa? Susunan apa tadi? Ruang atom. Ya, susunan ruang atom atau atom dalam keadaan 3 dimensi. Biasanya yang kalian tulis, coba tuliskan struktur Lewis H2O. Langsung saja seperti ini ya. Tangannya 1 ya. Ini berapa dimensi? Cuma 2 dimensi. Nah, sekarang kita ingin meramalkan bentuk 3 dimensinya. Nah, bentuk 3 dimensinya. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari temannya, kenapa warnanya berbeda? Warnanya berbeda itu menandakan orbitalnya, ya, ruangannya, orbitalnya, tempat elektronnya. Nah, kita bahas lagi. Ya, ini atom O-nya dalam keadaan dasar. Ya, air terdiri berapa atom? 2. Apa saja? Pakai atom apa aja? Atom apa tadi ya nih? H dan O. Atom H dan O. Oke. Jadi ini atom O-nya. Atom H-nya mana? Atom O-nya seperti ini ya. Ada orbital P, orbital S. Nah, ini dia atom H tadi. Berikatan dia. Kalau berikatan bagaimana? Nah, ini dia. Ya. Atom H cuma punya orbital S. Nah, berikatan dengan orbital O tadi. Ya. Bergabung itu berikatan, betul? Nah, ini dia tadi ya. Awalnya lurus nih. Yang ungu tadi apa? Pasangan elektron bebas dari O. Apa yang terjadi sehingga dia seperti itu? Ada gak pertanyaan? Ya. Jadi kesimpulannya bentuk V atau menyudut. Nah, silakan Anda Ibu. Apa yang ingin ditanyakan dari video ini? H2O air bentuknya adalah V atau menyudut. Apa pertanyaan yang muncul? Silakan. Apakah Anda Ibu langsung terima saja? Iya, udah.
Tidak kan? Tidak, Bu. Kenapa bisa dia bentuk V? Silakan. Iya, begitu. Kenapa dia bisa menjadi bentuk V atau menyudut? Oke, ya. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Anem ya. Mengapa air itu H2O bentuknya harus V? Ya, kan tadi dia bisa lurus, ya kan? Bisa lurus saja. Bisa aja dia lurus, ya. Kenapa sebabnya dia bengkok? Nah, apa yang menyebabkan dia bengkok kira-kira? Nah, nanti kita bahas. Oke? Ada LKPD, ada bahan ajar Ibu. Nah, silahkan bergabung dalam kelompoknya, ya. Silahkan. Yang hadir berapa orang kita? 15. Silahkan 5 orang satu kelompok. Silahkan. Ya? Langsung saja. Ini ya. Langsung aja ya, ini 1, ya 1, 2. Nah yang itu pindah ke sini. 2 orang laki-laki sama Ahwi pindah ke sini. Oke? Cherry sini. Oke, silakan bergabung. Buka LKPD-nya. Atau mau ganti boleh. Sini kok. Dah? Oke, anak ibu selesai? Ya, bahan ajarnya berisi materi, ya, materi tentang bentuk molekul. Nah, silakan dalam kelompoknya dibahas, ya, LKPD Ibu. Nah, coba dibuka LKPD-nya. 1 itu amati gambar bentuk molekul itu ya. Ada berapa senyawa? Ada 3. Ada H2O, NH3 dan CH4. Ya, dan CH4. Nah, lalu diisi nomor 2-nya. Nomor 2-nya diisi. Dengan melengkapi tabel kegiatan berikut, sebutkan kemungkinan bentuk molekulnya. Nah, Ibu mau tanya lagi soal pretest tadi. Jadi bentuk molekul ini kita ramalkan dengan teori apa? Teori apa? VS Oke, apa? Teori VSE EPR. Oke. Nah, nomor 3 tabelnya diisi ya. Nomor 2 itu ya. Nah, nomor 3 diisi titik-titiknya. Tentukan tipe dan bentuk dari molekul berdasarkan teori domain elektron. Nah, silahkan gunakan bukunya ya. Kalau di buku halaman berapa? Halaman 85. Elvida bukunya silahkan buka. Ya. Halaman 85. Oke. Ya. Nanti video ini kita jawab nanti ya di diskusi. Nah, tidak ada suara, silahkan kerjakan LKPD-nya. Ya, silahkan diskusikan. Boleh cari di internet. Ada yang ragu, silahkan tanya dengan Ibu. Oke?
diskusinya. Yang tidak paham boleh tanya ibu. Sambil dijawab, tadi apa ya jawabannya kira-kira? Kenapa H2O tadi bengkok? Air itu bentuknya bengkok. Kenapa? Nah, nanti ya. Tidak paham, boleh tanya ibu. Nah, silahkan. Ada yang ditanyakan? Coba lihat yang C. Yang C itu terpotong ya. Soalnya di bawahnya konfigurasi elektron 7N ya. Lalu konfigurasi elektron atom pusat N. Lalu elektron dari 3 atom H. Lalu jumlah elektron di sekitar atom pusat N. Lalu jumlah pasangan di sekitar atom pusat. Sampai situ kan? Nah, kasih lagi tambahan. Sama seperti di atasnya. Rumus domain elektron sama dengan, buat gitu ya. Rumus domain elektron sama dengan, di bawahnya lagi bentuk molekulnya sama dengan, lalu nama bentuk molekulnya sama dengan. Bisa? Hah? Enggak, itu tidak. Iya, betul. PEB apa? Pasangan elektron bebas. Bisa? 5 menit lagi bisa? Jadi dipahami ya yang mana PEB
Yang mana bertindak sebagai atom pusat? Ya. Persiapkan siapa yang mau presentasi nanti ya. Jangan orangnya itu aja, harus aktif. Karena masing-masing kalian ibu nilai. Kelompok 2 siap nih. Isti, siap Isti? Ada yang ditanyakan? Ya. Perintahnya apa? Coba diamati bagaimana. Apakah sama semua bentuknya? Berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Pengaruh dari apa? H2O air, ya. NH3 dan CH4 itu CH4 jadi bentuknya masing-masing berbeda. Nah, coba kalian amati piramida. Dah selesai? Selesai? Yang ini tidak ya? Berarti selesai itu ya? Yang di belakangnya tidak ya? Sampai yang C saja. Ya, molekul NH3. NH3 atau CH4? Ya, sampai NH3 saja dulu. Oke, siap? Dah. Kita minta kelompok 1. Kelompok 1. Dah, walaupun dalam kelompoknya tetap menghadap ke depan, tetap menghadap in fokus layar ibu, ya. Dan kita bahas, ya. Aku coba ke depan, lihat ke depan, dimerengkan badannya. Oke. Nah, pretest tadi. Nah, tadi apa itu bentuk molekul? Sudah terjawab ya dari Talib. Itu adalah susunan atom, ya, susunan ruang atom dalam 3 dimensi. Nah, sekarang teori apa yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul? Teori apa tadi? Teori apa? Teori H, bukan. Teori apa tadi? Pakai mic-nya. Teori apa tadi? Teori? Ya, FSE, EPR. Oke. Apa itu atom pusat? Yang mana atom pusat? H2O tadi. Video ibu, H2O tadi. Yang mana atom pusat? Atom yang berada di tengah. Atom yang berada di tengah. Siapa yang berada di tengah? O. Nah, O, ya. O bertindak sebagai atom pusat. Oke. Apalagi soal kita? Apa itu PEI? Pasangan elektron ikatan. Apa itu? Elektron yang bagaimana? Namanya apa? Namanya pasangan elektron ikatan. Nah, jadi elektron yang bagaimana? Elektron yang memiliki pasangan. Iya, memiliki pasangan dan berikatan dengan? Iya, dengan atom pusat tadi atau dengan atom lainnya. Ya. Sekarang apa itu PEB? Kebalikan dari PEI. Kalau PEI dia berikatan dengan atom lainnya, ya, atom pusat.
Kalau PEB, pasangan elektron bebas. Iya, dia akan gangguan tolak menolak. Jadi PEB itu apa? Dia melakukan tolak menolak. Iya, pasangan elektron bebas. Berarti apakah dia berdekatan dengan elektron lain? Dengan atom lain? Tidak ya, cuma elektron dia sendiri. Yang mana pasangan elektron bebas H2O tadi? Yang orbital U, sp3 ya. Nah, pasangan elektron ikatannya tadi yang mana? Hitam tadi. Ya. Ini H dan O, pasangan elektron ikatan. Jadi pertanyaan Ibu, H2O. Siapa tahu berapa jumlah pasangan elektron ikatannya? Berapa jumlah pasangan elektron ikatan? 2. Betul ya? 2 Pak? 2 pasangan. Sekarang berapa jumlah pasangan elektron bebasnya? 2 ya. Kan ada 2 ini tadi ya. Satu sebelah sini, itu sebelah sini. Ya. Tadi kan ini bergerak. Coba kita ulangi. H2O tadi berbentuk V, ya, karena ada tolakan pasangan elektron bebas. Apa gimana itu? Nah, ini dia ada 2 Pak, 2 pasangan. Nah, jadi teori apa tadi? Apa nama teorinya? VSEPR. VSEPR. Dari video tadi, yang manakah besar tolakannya? Apakah tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, atau tolakan antara pasangan elektron bebas dengan elektron ikatan? Mana yang bebas? Mana yang besar? Yang mana? Dengan? Iya. Jadi tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, ya, lebih besar dari pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Yang paling kecil tolakannya adalah antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, itu dia bentuk teori VSEPR, ya. Jadi semua molekul yang ada di alam semesta ini, apakah bentuknya sama? Ya, tentu berbeda. Apa yang menyebabkan dia berbeda? Apa yang mempengaruhi dia berbeda? Yang mempengaruhinya tentu adalah PEB dan PEI-nya. Ya. Kalau banyak PEB-nya, nah dia akan semakin menyudut tadi ya. Nah, sekarang bentuk akan mengakibatkan bentuk H2O ini apa tadi? Berapa sudut dia? 104,5 derajat. Nah, coba kita bedakan ya. Di LKPD kita unsur yang pertama tadi adalah molekul E. Menjawab soal nomor 2 dulu. Ya. Silakan kelompok 1. Nomor 2. Silakan dibacakan soalnya, berikan mic-nya Anin.
Kelompok 1, silakan. Ayo, Rizka, Frida. Ganti-gantian, siapa? Novi? Nah, silakan Novi. Dengan melengkapi tabel kegiatan berikut, sebutkan kemungkinan bentuk molekul dari senyawa-senyawa yang memiliki total 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. Rumus dominan elektron, Rumus ya. domain elektron, Nah, apa yang pertama itu? AX4. AX4. Nah, selanjutnya berapa totalnya kalau AX4? 4. Berapa pasangan elektron ikatannya? 4. Elektron bebasnya? 0. Jadi bentuk molekulnya adalah Tetrahedra. tetrahedra. Nah, ini berkaitan dengan perintah sibuk tadi. Apakah betul? Ada dijawab. Perintah sibuk tadi soalnya apa rumus untuk meramalkan bentuk molekul? Yang mana dia? Siapa bisa jawab? Apa rumusnya? Apa rumusnya? Rumusnya di bahan ajar. Coba baca lagi bahan ajarnya. Jadi tadi tidak ada yang mengisi rumusnya. Iya? Yang mana? Nah, silakan tuliskan. Betul. Tuliskan besar-besar rumusnya, Pak. Rumus meramalkan bentuk molekul. Silakan. Nah, betul ya. A, B, X kecil, E, Y kecil. Nah, itu adalah rumusnya. A itu menentukan apa, Arif? A. Atom pusat. Ya, A menentukan atom pusat. Ya. Nah, B itu menentukan apa, Ahul? Elektron ikatan. Nah, ini menentukan pasangan elektron ikatan. Nah, X ini apa? Ya, berapa jumlahnya? Ya. E ini apa? Kalau B PEI, E adalah PEB, ya. PEB. Dan Y-nya adalah jumlah PEB-nya. Ya. Kalau H2O tadi, H2O, ya. Berarti atom pusatnya A, ya. Kita lambangkan rumusnya. Nah, B, berapa pasangan elektron ikatan H2O tadi? 2. E, berapa pasang elektron ikatan bebas H2O tadi? 2. Jadi rumusnya A, B2, E2. nah itu ya. Nah, silakan. Jadi yang pertama AX4. Nah, ini X, boleh X ya. B itu diganti X, boleh ya. Berarti AX4 total jumlah pasangan elektronnya adalah 4 ya. Ikatannya adalah 4, bebasnya 0, berarti bentuknya adalah tetrahedral. Betul. Yang kedua, silakan lanjut. Kelompok 1 juga masih. Soalnya AX3E. Totalnya 4, ikatannya 3, bebasnya 1, piramida. Bentuk molekulnya piramida trigonal. Iya, piramida trigonal. Lanjut. Yang ketiga. Rumus domain elektron AXE2. Totalnya 4, ikatannya 2, bebasnya 2, bentuk molekulnya bentuk F. Iya, bentuk V ya. Apa tadi senyawa yang bentuk V tadi? Iya, betul. H2O. Nah, ada pertanyaan untuk mengisi nomor 2? Bisa? Ya, jadi rumusnya itu tadi ya. ABX
E, Y. Paham? Nah, ada yang mau tanyakan? Tidak, kita masuk kelompok 2. Silahkan jawab soal nomor 3, 3A. Berdiri, adik. Tentukan tipe dan bentuk dari molekul-molekul berikut berdasarkan teori domain elektron. A. Molekul BeCi2. Konfigurasi. Sebentar. Silakan kelompok anim buatkan gambarnya. Silakan, siapa yang membuatkan gambarnya? Struktur Lewis dan gambarnya. Ya, silakan cari, boleh. Sambil anim mempresentasikan. Nih, sebelahnya itu ya. Gambarnya. Oke, lanjut. Konfigurasinya. Konfigurasi elektron 4 Be sama dengan Ke2s2. Oke. Elektron valensi atom pusat Be sama dengan 2 elektron. Elektron dari 2 atom Cl sama dengan 2 elektron. Jumlah elektron di sekitar atom pusat Be sama dengan 4 elektron. Jumlah pasang di sekitar atom pusat Be 2 pasang atau 2 pasang elektron ikatan dan 0 pasang elektron bebas. Rumus domain elektron sama dengan AF2. Bentuk molekul Apa bentuknya? ClB. Bentuknya sedang digambar oleh Cherry. Namanya saja. Nama bentuk molekul linear. Iya, bentuknya adalah linear. Ya. Linear itu tahu lurus. Nah, betul enggak lurus? Kelompok lain ada yang berbeda sama? Ya. Berapa sudutnya? 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat itu lurus sama bengkok? Hah? Lurus. 180 derajat. Ya, lurus. Nah, silakan kita bahas. Nah, kelompok 2. Berapa jumlah elektron di sekitar atom pusat? Yang mana 4? Ini ya? Ya. 1, 2, 3, 4. Ada jumlah elektronnya 4. Apakah ada PeB? PeB? Tidak ada. Apakah ada PeI? PeI apa? Ikatan. Apakah ada PeI? Berapa PeI-nya? Jangan asal jawab, dilihat. Berapa PeI-nya? Dua pasang. Ya. Nah, dia jawab sudah betul. Oke. Ya. Jadi bentuknya ini. Jadi tidak ada tolakan antara pasangan elektron bebas. Yang hanya ada tolakan antara pasangan elektron ikatan dan elektron ikatan, sehingga bentuknya lurus. Jadi yang mempengaruhi bentuk molekul itu apa? Adanya elektron bebas dan elektron ikatan. Oke. Nah, ini dia bandingkannya. Kalau lurus, dia tidak ada PeB-nya. Sehingga sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Ini adalah bentuk molekul, bentuk 3 dimensi dari BeCl2. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 tadi lupa ya. Oke, kelompok 2, terima kasih. H2O sudah kita bahas ya. Jadi nama bentuknya apa? Planar bentuk V. Nah, silahkan kelompok 3 bahas molekul NH3. Siapa yang ingin menggambarkan? Yang gambar yang ke depan siapa? Yang presentasi siapa? Silahkan. Yang menggambarkan, mic-nya berikan ke kelompok 3. Di sudut atas saja, oke?
Semuanya perhatikan. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siap. Molekul NH3 konfigurasi elektron 7N sama dengan He2S22P3. Oke. Lanjut. Konfigurasi elektron atom pusat N 5 elektron. Elektron dari 3 atom H Ya. 3 elektron. Oke. Jumlah elektron sekitar atom pusat N 8 elektron. 8 elektron. Lanjut. Jumlah pasangan di sekitar atom pusat 4 pasang, 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Oke. Rumusan domain elektron AX3E bentuk molekul Sedang digambarkan. sedang digambarkan. Nama bentuk molekul piramida trigonal. Betul? Ada yang salah? Nah, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Piramida trigonal. Silakan beli amplosnya. Nah, nanti hati-hati. Nanti ibu ada kuis, siapa yang bisa jawab ibu beri hadiah. Ya. Nah, itu yang digambarkan NH3. Kesimpulannya namanya apa? Kesimpulannya namanya piramida trigonal. Nah, ibu ada videonya NH3 ya. Nah, ini animasinya NH3. Berapa pasang elektron ikatannya? Elektron ikatan ada berapa pasang? Pasangan elektron ikatan. Ayo bedakan yang mana pasangan elektron ikatan, yang mana pasangan elektron bebas. Apa, Rizka? Elektron ikatan 3. Ya. Nampak nih? 3 yang berikatan dengan atom N, atom H-nya. Ada pasangan elektron bebas? Ada, satu pasang. Sehingga rumusnya AX3E. Kenapa 3? Kenapa AX3 ini? Menandakan apa tadi dia di sini? Menandakan apa? Apa, Friska? Betul. Menandakan apa? Oke, betul ya. Karena pasangan elektron ikatannya adalah 3. Jadi AX3. Kenapa E saja? Karena ikatan elektron ikatannya 1. Ikatan bebas ya. Karena pasangan elektron bebasnya adalah 1. Ya, betul ya. NH3 sehingga namanya tadi apa? Piramida trigonal. Nah, sekarang ada tabelnya ada ya di LKPD. Tabelnya ada di LKPD kita. Ya. Kalau dia AX3 namanya trigonal datar, tetrahedral namanya AX4. Ya. Nah, sekarang Ibu punya kuis. Coba tentukan bentuk molekul dari molekul CH4 ya. CH4 apa? Metana. Ya. Apa bentuk molekul CH4? Ya. Silakan buatkan gambarnya.
Ya, berapa jumlah PEI-nya? Berapa jumlah PEB-nya? Apa rumusnya? Ya, nanti dulu diskusi dulu. CH4. Tadi molekul MH3, sekarang Ibu pertanyakan molekul CH4. Kelompok mana yang bisa? Apakah kelompok 1, apakah kelompok 2, atau kelompok 3? CH4 metana. Berarti rumusnya berapa PEI-nya, berapa PEB-nya? Sehingga rumusnya apa dan nama bentuk molekulnya apa? Boleh, kalau bisa digambarkan? Boleh. Oke. Bisa. Nah, kelompok 1 kah, kelompok 2 kah, kelompok 3? CH4. Kelompok 1 mau jawab? Kelompok 2 juga mau jawab. Sweet. Oke. Siapa yang mau jawab? Cherry, Sweet dengan Novi. Silakan. Oke. Mengalah kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Nah, kita koreksi ya, betul tidak? Tulis jawabannya ke depan. Silakan, Novi. Silakan koreksi kelompok 2 ya. Kelompok 3. Tidak apa, kita belajar dari kesalahan, ya. Salah tidak apa-apa. Jadi piramida trigonal tadi MH3 seperti ini bentuknya ya. Nih, kalau 3 dimensinya seperti ini. Ya, N. Nah, N, H, nah itu dia. Piramida trigonal 3 dimensi. Kalau 2 dimensi? 2 dimensi itu yang kita gambar. Ya. Silakan presentasikan. CH4 silakan. Pasangan ikatannya 4. Betul 4. Ada 4 elektron yang berikatan. Ya, lanjut. Pasangan bebasnya 0. Ya. Rumusnya AX4. Nama molekulnya tetrahedron. Contohnya CH4. Iya, CH4 tadi. Nah, sekarang kenapa 4? AX4. A menandakan apa? Atom. Nah, sekarang X kan? X itu apa? Pasangan elektron. Pasangan elektron bebas. Bebas ada ikatannya. Ikatan ya. Ya, betul koreksinya. Berarti X pasangan elektron ikatan. Kenapa 4 di bawahnya? Karena jumlah pasangannya 4. Iya, karena jumlah pasangan elektron ikatannya ada 4. Jadi rumusnya AX4. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
ya. Satu soal lagi. Siapa cepat? Sebelum itu, nah ini kutunjukkan bentuk molekul CH4. Seperti apa dia? Jadi kesimpulannya tetrahedral ya. Tetrahedral itu yang seperti ini. Nah, ini ya. Atom pusatnya adalah atom C, ya. Nah, ada 4 pasang elektron ikatan ya. Atom H mengikat atom C. Ada tolakan pasang elektron bebas? Tidak, ya. Jadi karena tidak ada tolakan, bentuknya jadi, nah seperti itu, tetrahedral. Tetap. Berapa sudut yang dibentuknya? Sudut yang dibentuknya, ya ada 4 sudut. 100? 9,5 derajat. Iya, 109,5 derajat. Nah, seperti ini ya. Aku ulangi. Nah, ini CH4. Nah, jadi kesimpulannya berbeda ya. Atom air bentuknya V, CH4 metana, gas metana, bentuknya ini tetrahedral. Oke. Nah, sekarang saya masih kelompok. Soal ibu. Coba tentukan bentuk molekul dari BF3. Silakan. BF3. Siapa cepat sekali ini? Tidak ada ibu, tidak. Nah, siapa yang duluan nih? Kelompok Anin bentuk kelompok. Nah, silakan Anin dulu. Silakan Anin BF3. BF3. Silakan ditulis dulu. Jangan lupa kesimpulannya ya. BF3 ada berapa rumusnya? Boleh dihapus. Yang lain perhatikan koreksi ya. Mana mic-nya? Spidolnya pegang aja nih. Silakan BF3. BF3, jumlah pasangan elektron ikatannya 3, jumlah pasangan elektron bebasnya 0, rumusnya AE3, bentuk molekulnya trigonal datar. Ya betul, trigonal datar. Nah, mana dia yang PI-nya ada 3? B berapa dia? Nomor atom B berapa? 5. Berarti B itu berapa punya elektron? 1s2 berarti 2p 3 berarti ada di 3 kan BF3 ya, berikatan dengan F. Nah, yang mana dia elektron ikatannya? Yang mana nih? Nah, coba hitung yang mana elektron ikatannya.
1, 2, 3. Betul ya? BF 3. Apakah ada PEB di BF 3? Tidak. Tidak ya, karena dari gambarnya tidak ada ya. PEB-nya adalah 0. Nah, rumusnya AX3. 3 dari mana nih? Dari pasangan PI. Iya, karena PI-nya ada 3. Jadi rumusnya AX3. Tidak ada PEB ya, jadi tidak ada E-nya. Nah, betul ya. Bentuk molekulnya adalah trigonal datar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Satu soal lagi mau? Tapi gambarkan struktur Lewis-nya ya. Ya, struktur Lewis-nya pakai tadi. Pakai konfigurasinya. Bisa? Nah, ramalkan bentuk molekul dari H2S. H2S. Siapa atom pusatnya? Atom H atau atom S? Siapa atom pusat? Atom pusat tadi pengertiannya apa? Atom pusat pengertiannya adalah atom yang berada di tengah. Siapa yang di tengah kalau H2S? S. Iya, S. S lah yang di tengah. Betul. Ya? Jadi H2S, S. S berapa nomor atomnya? Berapa nomor atom S? 16. Berarti berapa elektronnya? Ya. Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya berapa S? 6 ya. S. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa yang belum berikatan? Apakah sudah stabil? Belum. Nah, baru berapa dia? Baru 6. Stabilnya harus berapa? 8. Nah, kalau harus 8 dia harus berikatan dengan H, ya. Dengan atom H. Masing-masing satu. Ya, masuk ikatan dengan atom H. Nah, silahkan. Ini struktur Lewis-nya, ya. Berapa PEB-nya? Berapa PEI? Dan apa nama molekul? Rumusnya dulu ya. Rumus dan nama molekul. Nah, kelompok mana yang bisa? Dari rumus Lewis-nya. H2S-nya sudah ibu tulis nih kan? Ada yang bisa masih diskusi? Silakan. Tidak apa salah, maju saja. Ayo, udah? Silakan maju, siapa yang mau? Silakan. Dapat kelompok 3? Berapa PEB-nya? Ahui bisa. Silakan. Tak bisa. Ayo diskusi dulu, cepat. Berapa PEB ini kan gambarnya sudah ada tuh.
Silakan kelompok 2 bisa. Kelompok 1 Tidak. belum. Dan langsung menyerah tidak berapa gitu. Berapa? Nah, silakan Andin. H2S. Yuk. Balik lagi, PEB apa? Tadi anak-anak udah tahu PEB apa? Ah, dari H2S berapa pasang yang elektron bebasnya? Ada 2 Pak. Nah, coba tunjukkan Ibu pakai pena merah nih. Coba dilingkar. Yang mana PEB-nya? Nah, coba. Yang titik-titik itu. Pasangan elektron bebas. Titik-titik. Yang lain perhatikan ya, apakah betul? Pasangan elektron bebas artinya apa? Sudah, nanti. Ya, mau menyalingkan itu. Nah, berdasarkan kelompok berapa? 2. PEB-nya ada 2. Yang mana 2 itu? Antara atom H dan S. Apakah betul? Ada jawaban yang berbeda? Silakan duduk. Apakah betul? Pasangan elektron bebas artinya apa? Elektron yang tidak berikatan dengan atom lain. Nah, yang mana yang bebas di H2S tadi? Ya, yang mana yang tidak berikatan? Betul. Kalian mau? Tadi betul tadi. Silakan kalian. Betul kan? Yang mana pasangan elektron bebasnya? Nah, ya. Ya, yang silang-silang itu ya. Nah, betul. Ya, terima kasih kali. Jadi pasangan elektron bebas tadi kan udah paham. Yang tidak berikatan dengan atom lain. Kan ini milik S. Jadi ini ada 2 pasang. Ya, tes. Sudah ada. Tidak salah. Ya. Jadi satu pasang ini, satu pasang yang ini ya. Jadi 2. Oke, ya. Jadi terbalik ya. Jadi yang tadi ditandai itu dia sebagai apa? PI, pasangan elektron ikatan. Ya. Jadi berapa PEB-nya tadi? 2. Betul. Berapa PI-nya? Berapa yang PI tadi? 2. Ya. Sudah stabil H2S? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah sudah stabil? Sudah. Apa nama rumusnya? X 2. Kenapa 2? Karena elektron ikatannya adalah 2. E-nya berapa? 2. Jadi rumusnya AX2E2. Apa nama molekulnya? Apa nama molekulnya? Apakah linear? Linear apa? Iya, karena bentuk paham? Jadi, ya. Jadi bedakan ya, yang mana yang bebas, yang mana yang berikat. Yang berikatan itu, ini kan tadi. Nih, H2O tadi sudah paham kan? Nah, balik lagi ke H2O tadi. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya.
ganti ini dengan S seperti ini juga. Ya. Jadi ada 2 elektron bebas, ada 2 elektron ikatan. Yang mana berikatan? Nih, H mengikat 1 elektron atom O, pemakaian bersama. Pemakaian bersama ikatan apa kemarin? Pemakaian bersama ikatan ion apa ikatan kovalen? Nah, saya sebut lagi kovalen pemakaian bersama. Nah, ini dia. Nah, ini dia bentuk ikatannya. Ya. Membentuk orbital baru. Jadi terjawab sudah kenapa dia bengkok tadi? Apa penyebabnya? Karena yang PNB-nya saling bertarik-tarik. Mereka tolak menolak. Ya. Jadi terjawab sudah kenapa H2O dia bengkok, karena ada pasangan elektron bebas yang saling tolak menolak, sehingga membentuk ikatan, terbentuk sudut. Berapa sudut ikatan H2O? 104,5 ya. Nah, ini dia H2O tadi 104,5. Nah, dari pertemuan kita tadi apa yang dapat anak ibu sampaikan kesimpulannya? Silahkan. Apa kesimpulan kita selama 90 menit hari ini? Tahu rumus dari bentuk bentuk molekul, menggambarkan tahu rumusan. Jadi kalian itu tugasnya apa tadi itu? Meramalkan. Jadi kesimpulannya kita bisa meramalkan bentuk molekul berdasarkan apa? Iya, menerapkan teori FSEPR. Dengan apa kita ramalkan tadi? PEB dan PI-nya. Ya. Apa itu PEB-nya? pasangan elektron bebas, Yaitu elektron yang tidak mempunyai pasangan. ya tidak berikatan dengan atom lainnya. Sedangkan PEI, Pasangan elektron ikatan. nah, pengertiannya Berikatan dengan satu sama lain. dengan atom lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk tugas ya, nanti PR-nya di rumah kan halaman 85 tadi ya. Supaya lebih paham lagi. Nah, kerjakan halaman 89. Bisa? Halaman 89 nomor 10 ya, yang objektif. Ya, walaupun dia objektif jangan langsung lingkar ya, beri alasan. Senyawa berikut yang memiliki molekul tetrahedral. Buktikan dia yang mana tetrahedral itu. Berapa PEB, berapa PI, apa rumusnya ya. Yang nomor 11 juga ya, 12 sampai 15 ya. Kerjakan di buku latihan ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi terjawab sudah mengapa bentuk-bentuk molekul di alam ini dia berbeda-beda tergantung elektronnya. Berapa jumlah elektron yang berikatan, berapa jumlah elektron yang bebas. Nah, berdasarkan teori VSEPR tadi, yang mana pasangan yang tolakannya paling besar? PEB dengan PEB. Lalu ada yang bisa menyimpulkan Ahui? Silakan. Apa bunyinya? Tolakan elektronnya? Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas lebih Kuat daripada pasangan elektron bebas dan ikatan sama elektron ikatan. ya, dia ada 3 tadi. PEB dengan PEB lebih besar dari PEB dengan nah, lebih besar lagi dengan nah, yang paling kecil tolakan antara
Betul. Nah, jangan lupa latihannya, tugasnya ya dibuat di buku latihan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jadi yang paling penting kita harus tahu yang mana PEB, PEI-nya, yang mana yang bertindak sebagai atom pusatnya. Ya, atom pusat tadi atom yang berada di tengahnya. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya KD-nya. Tadi KD kita tentang domain elektron ya. Mana KD kita? Nah, menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi FSEPR. Nah, sebelum kita pulang, apa kepanjangan FSEPR? Kalau bahasa Indonesianya kan ini, teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Nah, dapat ya, valensi, S-nya apa? Sel, elektron, pi, R-nya repulsion. Pintar anak ibu, anak Inggris semua. Repulsion. Nah, ada yang menanyakan? Apa? Bisa? Nah, minggu pertemuan selanjutnya jangan lupa bahas lagi teori VSEPR ya, teori domain elektronnya ya. Nanti kita masuk lagi teori hibridisasi ya. Kalau sempat kita buat model bentuknya ya, pakai bahan-bahan praktikumnya. Ya, kita praktekkan, kita demonstrasikan bagaimana bentuknya ya. Ini kan anak ibu baru melihat video-video ya. Kalau bisa pertemuan selanjutnya kita laksanakan. Ya, silakan disimpan bukunya. Ketua kelas silakan siapkan. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat siang semua. Silahkan kembali ke rumahnya. Terima kasih atas partisipasi. KPD-nya silakan kumpul ya, KPD-nya. Tugasnya ya. Habis. Makasih banyak ya. Ya Bu. Ada